eh, apa Zoom aku yang lewat handphone gitu untuk nanti kalau ada pertanyaan dan sebagainya. Karena kalau misalnya ditulisan gitu ya agak susah kelihatan gitu. Karena aku kan low vision gitu jadi ya sudahlah ya. Dinyalain kameranya nih Mbak Gina nih sama Budi biar rame nih seru nanti diskusinya. Dia malu. Gak apa-apa pakai daster juga. Oke. Oke. Iya tahu tuh. Oke, bentar. Oke, Mas Ganjar, saya mute dulu ya, biar nanti di tengah-tengah nanti kalau mau bertanya atau nanti dekat-dekat sesi terakhir baru saya buka gitu ya. Kalau tinggal boleh di raise hand atau enggak di chatting gitu. Tapi saya mengharapkan untuk di raise hand untuk ngobrol gitu ya, karena biar koneksinya akan lebih erat gitu ya. Frekuensinya akan lebih baik gitu menurut saya. Oke, Oke, kita mulai ya. 5, 3, 2, 1. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Namaste dan salam sejahtera buat kita semuanya. Dan hari ini saya sebenarnya cukup deg-degan hari ini ya, karena hari ini kedatangan narasumber yang luar biasa dan hari ini juga saya mau mengucapkan bahwa selamat Hari Kartini. Nah, kalau sedikit saya boleh berbicara tentang Hari Kartini gitu ya. Hari Kartini itu buat saya dengan di era zaman sekarang itu adalah wanita-wanita yang luar biasa, wanita-wanita yang mempunyai karya, mempunyai penghargaan yang luar biasa yang wow gitu. Nah, begitu juga narasumber yang kita kali ini juga luar biasa gitu ya. Beliau juga salah satu praktisi yoga. So mungkin nggak usah berlama-lama lagi ya. Kita sambut Mbak Nadia Astarini. Oke, selamat malam Mbak. Terima kasih loh sudah diajak untuk diskusi di Forum Awaken Soul. Saya yang Pertama berterima kali kasih. diundang sama Mas Prama. Saya yang berterima kasih karena Mbak sudah mau meluangkan waktunya buat kita untuk kita belajar dari apa yang Mbak paparkan nanti materi-materinya yang saya yakin ini luar biasa sekali gitu ya. Oke, nah karena gini Mbak, di Awaken Soul ini kan biasanya kan saya kan selalu yang namanya kita menghening gitu ya Mbak ya. Nah kali ini karena ada Mbak Nadia gitu ya. Jadi saya mohon untuk Mbak Nadia yang membimbing kita untuk menghening sejenak. Monggo Mbak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Namaste buat kita semua. Alhamdulillah kita telah diberikan karunia untuk berkumpul bersama dalam diskusi terbuka malam ini bersama Awaken Soul. Sebelum mulai, kami ingin mengajak semua untuk hening sebentar, silent sebentar, memanjatkan doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Insya Allah diskusi malam ini membawa berkah dan manfaat bagi pendengar. Silakan hening dimulai. Terima kasih semua atas waktunya. Oke, ada Mas Ganjar, ada Gina, ada Budi. Kita mulai aja. Saya boleh share screen nggak? Boleh, silakan Mbak. Monggo.
Oke, malam ini tema kita adalah belum bisa ya. Belum, Mbak, belum. Malam ini tema kita adalah mindfulness, bertransformasi dengan mindfulness gitu. Maria Pohan, apa kabar? Halo. Halo, Tante. Oh, tante ya manggilnya ya. Ya, itu teman ibu aku. Oh, ibumu nggak ikut. Enggak, ibuku dia bilang lebih senang langsung ketemu katanya. Tapi ya wes lah ya. Tapi dia juga kayak lagi mau ini sih, tapi lagi banyak ponakan, tapi ya sudah. Aku belum bisa share screen, Ya belum nih, ya. belum dimatiin ya. Apanya? Belum dijadiin host ya. Oh ya, dijadiin. Kalau jadiin host baru Oke, bisa oke, share oke, oke, screen. oke, oke, oke. Maklum ya Mbak ya, aku juga sama-sama ini gaptek sebenarnya. Oke, sudah Mbak. Monggo. Maaf. Oke, nggak apa-apa. Kita mulai aja. Nanti ada yang telat-telat datang, ada accept aja. Malam Ya. ini Awaken Soul mengundang aku untuk berbagi sebenarnya ya, bukan kasih lecture. Halo, Nat. Hai Mbak, apa kabar? Puasa lancar? Amin, kami juga ya. Insya Ketemu Allah, di Insya sini. Allah. Kalau Mbak Ria mah udah self inquiry, udah bukan mindful lagi nih. Halo Tante. Tante kita, Nat. Aduh, aku Aku juga ya dipanggil udah aku tante manggil sekarang. sebenarnya. Ya Berarti udah aku manggil siang tante juga manggilnya nih si Mbak Prama. D ya. Mbak Ria ya. Terima kasih loh Mbak sudah datang gitu. Kita support Prama ya. Thank you, Bertransformasi thank dengan you banget. mindfulness nih, hidup biar lebih santai dan rileks. Kok bisa sih dengan mindful hidup bisa lebih santai dan rileks? Emang mindfulness itu apa sih? Pasti kan banyak yang bertanya ya. Sementara di dunia modern itu udah banyak sekali gaung-gaung mindfulness, mindful living gitu. Apalagi 10-20 tahun terakhir. Padahal sebenarnya kalau kita ulur-ulur ke belakang, semua tradisi spiritual itu sudah mengajarkan kita untuk mindful, hidup secara mindful, hidup yang meditatif gitu. Nah, kalau udah mencapai meditative state dalam hidup itu, tentunya kan bisa jadi relax, bisa jadi santai gitu ya. Cuman sekarang ini aku akan mencoba berbagi dasar-dasar mindfulness yang organize atau yang dirancang oleh namanya Jon Kabat-Zinn. Beliau adalah founder dari MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction. Jadi dengan berdasarkan mindfulness mengurangi kadar stres dalam kehidupan sehari-hari. Mindfulness based stress reduction ini sudah diaplikasikan di seluruh dunia di company-company yang besar sebagai salah satu wellness well-being daripada pegawai perusahaan-perusahaan multinasional tersebut. Kenapa? Karena memang terbukti menolong sekali kesadaran berkehidupan dan well-being dan wellness itu terkait dengan mind, body, and soul-nya mereka gitu. Jon Kabat sendiri adalah murid dari Thich Nhat Hanh. Jadi nggak main-main gitu ya. Beliau mengeksperimen, meneliti, research, dan mengeksperimen dan membuat pola MBSR itu berdasarkan research yang amat detail gitu. Aku coba share screen ya. Ya. Bertransformasi dengan mindfulness. Oke, ini kelihatan nggak ya? Kelihatan Mbak. Mindfulness itu sebenarnya adalah singkatnya sadar akan saat ini, hanya saat ini, sekarang aja, detik ini aja. Now is the only time. Jadi prinsip mindfulness itu kita sadar akan keberadaan diri kita pada saat ini tanpa mengundang masa lalu untuk hadir lagi dan tanpa mengundang masa depan yang belum tentu hadir. Oke, sampai saat ini gimana Mas Ganjar? Jelas ya? Mas Ganjar malu-malu di orang Jogja. Aman. Jelas Mbak, terima kasih. Nah,
ini aku bahasa Inggris tapi aku coba untuk translate. Mindfulness adalah suatu kualitas dari keberadaan kita untuk terus berada dalam kesadaran. Kesadaran apa? Kesadaran akan saat ini dengan memelihara keadaan netral sebenarnya. Keadaan netral yang dimaksud itu adalah tidak menilai keadaan yang sedang terjadi, tidak menghakimi, tidak menganalisa. Di situ ada faktor penerimaan secara total sebenarnya. Jadi kalau kita belajar mindfulness, sebenarnya kita belajar untuk menerima keadaan pada saat itu. Tuh. Di situ juga ada kesadaran untuk mengamati pikiran yang datang, emosi yang datang, pengalaman yang datang, berdasarkan waktu demi waktu. Jadi waktu yang udah lewat, walaupun kemarin, udah nggak relevan lagi. Apalagi waktu yang akan datang, sama sekali tidak relevan. Yang diamati adalah pikiran yang saat itu datang. Misalnya ada peristiwa yang membuat kita kesel. Kita menarik diri dari si kesel itu, kita amati. Amati aja, itu mindfulness. Jadi diri kita itu tidak terpancing atau keberadaan kita itu tidak terpancing dengan rasa kesal itu. Karena rasa kesal itu bukan diri kita sebenarnya. Ya kan? Ada peristiwa yang menyebabkan kita sedih, misalnya peristiwa kehilangan. Kita amati peristiwa itu, kita amati si sedih itu. Tapi sebenarnya kita sadar bahwa kita bukan si sedih itu. Keberadaan kita sebagai individual itu, person itu, bisa saja kepancing dengan rasa sedih. Tapi being kita itu sebenarnya bukan si sedih itu. Di situ kita belajar mengamati, oh, siapa yang sedih, siapa yang kesel, sebenarnya mirip-mirip dengan self-inquiry. Satu senilah mindfulness itu dengan self-inquiry, penelitian diri. Jadi sebenarnya balik lagi, kalau kita belajar mindfulness, di situ kita belajar penerimaan akan saat ini. Penerimaan seutuhnya akan saat ini. Kalau aku neranginnya terlalu cepat, tolong info ya, dan kalau ada pertanyaan kita diskusi terbuka aja. Sebelum lebih jauh silahkan bertanya, nggak apa-apa. Ada yang Boleh mau dari bertanya? moderator, Oke, boleh dari Mas Ganjar, boleh dari Gina, boleh dari Mbak Ria, boleh dari siapa aja. Kita diskusi terbuka aja. Nah, mungkin saya sedikit ini yang menarik sekali Mbak ya. Saya mendapatkan bahwa mindfulness itu bukan yang namanya mindfulness itu bukan yang namanya kayak ibarat itu on off, bener ya Mbak ya sebenarnya konsepnya. Yang tadi Mbak ngomong seperti yang saya dengar seperti itu. Yang kedua adalah menariknya adalah kesedihan, kekecewaan itu sebenarnya bukan sebuah jati diri Mbak ya. Bukan, iya benar. Sampai situ paham ya? Ya. Bukan jati diri kita. Kesedihan, kemarahan, kecemburuan, apapun yang datang tiap hari silih berganti itu bukan jati diri kita. Karena being itu, jati diri itu adalah awareness itu sendiri. Di sini kan kelihatan ya di slide-nya adalah kesadaran diri, kesadaran itu sendiri, kesadaran akan pikiran yang datang, thoughts, akan emosi yang datang, akan pengalaman yang datang, berdasarkan waktu demi waktu. Silih berganti. Waktu demi waktu itu bisa diinterpretasikan silih berganti. Dan itu akan selalu berubah kan. Dinamis ya Mbak ya? Dinamis, sangat dinamis, up and down. Nah, ibaratnya pendulum. Kalau kita belum belajar mindful, ada sedikit atau mungkin ada goncangan jiwa gitu ya dalam kehidupan. Pendulum, kalau kita belum belajar mindful, pasti pendulumnya tuh cepat goyangnya, rotasinya jauh, besar. Tapi kalau kita pelan-pelan sudah belajar sebagai pengamat, observer, dan terus berada dalam kesadaran hanya saat itu, pendulumnya tuh nggak terlalu tuh. Biasanya dia akan cepat balik set ke center. Di tengah inilah
di balance titik equilibrium inilah ilmu mindfulness itu membawa kita ke situ. Jadi goncangannya, up and down-nya tuh nggak terlalu terasa kalau kita belum belajar untuk mindful, kita tidak berada dalam kesadaran. Roller coaster-nya amat sangat kenceng tuh pendulumnya. Tapi kalau kita sudah bisa mengamati dan kita sadar bahwa yang penting adalah saat ini. Tidak mengundang masa lalu untuk hadir dan tidak mengundang masa depan untuk hadir, titik center itu pasti akan stabil. Lambat laun akan stabil. Gitu. Oke. Nah, ini Gimana menarik. Mas Ganjar? Ini menarik sekali gitu ya. Mungkin saya boleh unmute semuanya aja deh ya, soalnya biar enak gitu ya. Oke, ini Mas Ganjar kalau mau tanya boleh. silakan loh, karena dari Jogja nih jauh. Ya Mbak, terima kasih sebelumnya karena saya sebenarnya nggak menyangka sih, terima kasih sekali bisa bergabung di sini, apalagi ini cuma nggak begitu banyak, jadi saya bisa bertanya langsung. Mohon maaf sebelumnya, saya melihatnya, saya beberapa kali mengikuti Mbak Nadia ini sama Bang Damai di IG, jadi saya sebenarnya tadi disebutkan juga untuk send inquiry ya Mbak, tentang Penelitian ke diri, mindfulness ya, juga itu. terus di mindfulness ini saya memahaminya, memang kita kalau mau belajar mindfulness itu paling tidak akhirnya tadi disebutkan juga kita tidak melihat masa lalu atau masa depan, tapi ke kesadaran diri kita sendiri saat ini. Jadi tapi bagaimana kita mau mencapai itu kalau kita, ya mohon maaf, kalau kita tidak bisa hening ke diri kita sendiri, terus kita apalagi kita belajar bermeditasi. Kalau orang Jawa kan juga ada belajar bersemedi itu. Mungkin bisa memberikan penguatan untuk saya. Bagus banget, itu bagus sekali Mas Ganjar, langsung ke teknis. Ya. Jadi gini, kalau dulu belajar mengenai mindfulness ini, meditator internasional kayak Chopra, Deepak Chopra atau Thich Nhat Hanh, itu selalu ngajarinnya dengan, burung aku. Oke. Berisik banget ya. Nggak apa-apa Mbak, biar ada suasana alam gitu Mbak. Ngajarinnya itu selalu kembali ke nafas Mas Ganjar. Karena setiap nafas yang kita hirup dan setiap nafas yang kita hembuskan itu adalah representasi dari keadaan saat ini kan. Kita hanya bisa nafas sekarang ini, saat ini. Jadi kalau ada apa-apa, langsung aja balik ke nafas. Itu yang dulu diajarkan oleh meditator-meditator itu. Langsung aja balik ke nafas. Nafas itu membawa kesadaran kita balik ke center. Ingat aja nafas. Gitu. Jadi paling mudah dan paling singkat dan paling instan untuk balik ke center itu namanya nafas sadar sih, biasanya istilahnya nafas sadar, nafas dengan kesadaran. Namun kalau misalnya memang ada yang udah biasa bermeditasi, atau misalnya kalau Islam misalnya sholat gitu ya, itu kan sebenarnya meditasi juga. Karena kita ada di situ pada saat itu kan, fokus. Kadang-kadang pikiran suka main nih, mikirin anak sekolah, mikirin masak apa, mikirin apa gitu kalau kita lagi sholat. Tapi kan itu kalau yang saya dulu pelajari, gimana cara melatihnya,
perlakukanlah pikiran-pikiran yang masuk itu sebagai peringatan atau alarm untuk kita kembali ke saat ini. Jadi kita nggak ngikut pikiran yang datang, tapi jadikan itu sebagai alarm atau warning untuk balik ke saat ini. Untuk balik ke sejadah itu. Atau untuk balik ke doa Mas Ganjar itu. Walaupun di sini kadang-kadang gimana nih, belum ini, belum itu, gitu kan suka gitu ya kalau lagi berdoa. Treat itu perlakukan itu sebagai alarm, sebagai pengingat. Balik gitu. Begitu juga dengan nafas. Ambil nafas, balik. Fokus, balik. Ya. Ambil nafas sebagai pengingat untuk balik ke kesadaran. Pengingat kembali untuk ke saat ini. Karena nafas yang kemarin udah nggak ada. Nafas kan gitu, hanya ada saat ini. Nafas yang kemarin udah nggak ada. Nafas yang besok belum ada. Purely saat ini. Murni saat ini. Itu cara yang cepat dan simple untuk belajar mindful setiap hari. Even lagi, kalau Bang Dami itu dulu suka bilang, even lagi cuci piring atau bersihin rumah pun, kalau kita ada di situ pada saat itu udah meditasi sebenarnya. Pikiran nggak kemana-mana, nggak liar. Jadi kita tidak memikirkan hal-hal di luar yang kita ada pada saat itu. Itu sebenarnya yang membuat kita itu lebih jejak ya. Kalau orang Jawa bilang jejak. Ya. Lebih menekan ya gimana ya gitu. Lebih grounding, lebih Yes. jejak. Kemudian sebenarnya sih banyak sih hal-hal yang bisa melatih kita untuk berada dalam kesadaran. Yang pertama nafas. Yang kedua kalau kita lagi berdoa. Semua tradisi spiritual itu sebenarnya mengajarkan kita untuk mindful. Ritual-ritual tradisi spiritual itu mengajarkan kita untuk berada di present moment sebenarnya. Apapun itu ritualnya. Mau puasa, mau sholat 5 waktu, mau berdoa di gereja, mau lagi mandi suci di pura atau gimana, itu mengajak kita untuk hadir di situ pada saat itu. Nah, kalau itu rutin dilakukan, pasti terbangun habit mindfulness itu, terbangun kebiasaan untuk berada di kesadaran saat ini. Sholat 5 waktu aja, setiap kita sholat kita ada di keberadaan saat ini, pasti akan terlatih. Kalau udah di atas sejadah, yang lain hilang. Kalau udah dalam gereja masuk, yang lain hilang. Dunia luar hilang. Yang berisik-berisik itu hilang. Yang ada berada di saat ini dalam keheningan itu. Ya, ini menarik banget sih, Mbak. Ini menarik gitu. banget. Kita kan tadi mau nyantai-nyantai ya, kenapa jadi serius gini? Ayo sekarang Mas Ganjar boleh tanya lagi deh. Apa sih Mbak? Apa yang Mbak mungkin bahasanya mungkin yang Mbak ajarkan, yang Mbak berbagi gitu, ini luar biasa banget sih untuk kita mendapatkan sebuah new enlightenment, awareness-nya pun juga lebih dibangkitkan dan tanda petik lebih positif gitu ya Mbak ya. Monggo, Mbak, lanjut. Ada dua mindful pengejaan, dua versi pengejaan mindful. Mindful yang mind stripful, berarti pikirannya penuh, dan mindful yang sadar, MINDFULL gitu kan. Orang yang belum belajar mindful yang kedua ini biasanya mindful, wah pikirannya penuh banget deh gitu. Pikirannya penuh banget, dan itu banyak sekali sebenarnya layernya. Nah, kalau udah begitu penat gitu rasanya, misalnya di pekerjaan atau urus rumah tangga, istirahat aja sebentar, menarik diri, boleh melakukan hal di luar rutinitas,
melakukan hal di luar rutinitas itu recharging, amat sangat recharging, dan itu bagian dari latihan untuk mindful. Jadi kita sadar bahwa kayaknya gue udah overload deh nih, gue berhenti dulu deh, aku ambil nafas dulu deh, atau aku melakukan sesuatu yang lain dulu deh untuk break dari zona ini. Itu recharge. Kenapa recharge? Nanti kita akan membahas di bagian sainsnya ya. Tapi memang itu dia namanya neuroplasticity. Pengalaman baru itu meng-wipe pengalaman yang lama. Pengalaman baru yang kita alami, dia menghapus pengalaman yang lama. Jadi kalau neuroscience, di ilmu neuroscience-nya, mengapa pengalaman baru atau break dari rutinitas itu bisa menge-recharge, karena itu di brainwave itu otomatis dihapus, lapisan yang sebelumnya itu terhapus dengan yang baru, makanya refresh dengan new experience itu. Ya. Tuh. Ini udah kemana-mana ya? Enggak juga sih Mbak, nggak apa-apa. Lanjut Mbak, lanjut. Nah, mindful itu sebenarnya mengajarkan kita untuk tadi present, hadir, present atau presence, kehadiran. Saat ini aja sekarang. Seperti tadi kita udah bahas, kita tidak mengundang masa lalu untuk hadir lagi. Akibatnya apa kalau kita undang masa lalu? Ada yang bisa jawab nggak? Mengundang masa lalu ya, kalau buat saya sih yang saya dapat ya Mbak ya, membuat kita itu tidak fokus dengan apa yang kita jalankan sekarang gitu. Yang kita jalankan sekarang itu nggak melulu dengan pekerjaan dan sebagainya, tapi dengan spirit. Mungkin kalau saya menyambungkan dengan spiritualism kali ya Mbak ya. Kalau buat saya seperti itu sih. Oke, ini ada Yuni, ada banyak nih. Apa Yun? Kalau kita mengundang masa lalu, ada Ima, ada Dana, ada Gardenia. Boleh itu loh. ibu aku loh Mbak. Siapa? Di Gardenia. Oh, malam Ibu. Kalau lagi nyetir, kalau kebanyakan lihat spion belakang nabrak Mbak. Nah, ya, betul tuh. Itu dia kan, simpel kan? Benar tuh Mas Dana bilang. Kalau lagi nyupir, lihat spion belakang nabrak. Iya. Kita ketubruk-tubruk terus, kapan kita move on ya nggak sih? Belum kalau misalnya, ya namanya hidup ya, ada trigger dari masa lalu, balik lagi, ada misalnya pernah marah, atau jadinya dendam, atau apa, jadi toksik kan semua. Jadi lebih baik memang mindfulness itu membantu kita untuk benar-benar lepas dari yang sudah terjadi, nggak relevan lagi. Yang sudah terjadi tidak relevan lagi. Begitu pula dengan masa depan, sama sekali tidak relevan. Ya sebenarnya intinya bahwa kita ini yang Mbak ya, memang kita itu lebih harus memfokuskan bahwa kehidupan yang kita sekarang bukan yang masa lalu, bukan pun yang masa depan gitu. Karena sebuah bagian masa lalu pun itu salah satu bagian part hidup kita yang mungkin bahasa saya adalah sebuah perjalanan kayak film gitu Mbak, yang ada menariknya, ada sedihnya, ada gimana gitu ya Mbak ya. Ya akhirnya kalau sudah bisa menjadi observer, kita nonton aja masa lalu itu. Tanpa melibatkan emosi ya. Nah, ini sedikit menarik nih Mbak, dengan tadi Mbak Nadia bilang bahwa tidak melibatkan emosi. Nah, terkadang manusia itu kan, terkadang kita aja gitu Mbak ya, kadang-kadang kita suka lost control, bahwa ketika ingat masa lalu, terkadang kita itu suka emosi dan sebagainya. Nah, itu untuk mengontrolnya itu gimana tuh Mbak? Walaupun kita tiba-tiba keinget masa lalu gitu Mbak. Menjadi observer, pengamat. Amati aja. Amati dalam arti kata gini. Kita kepancing gitu ya, merasa terprovokasi. Tapi langsung kita nafas, balik ke kesadaran. Itu siapa ya yang terprovokasi?
Itu apakah itu prama yang hari ini? Bukan kan? Oke Mbak, ini keren banget sih Mbak, ini mantap banget sih Mbak. Penjelasan Mbak, materi Mbak ini mantap banget. Boleh lanjut lagi Mbak? Oke. Ada yang namanya ada salah satu meditator internasional juga, moto dia adalah there is no there. Gitu. Nggak ada di sana. Istilah sana tuh nggak ada buat dia. Istilah di sana itu nggak ada. Yang ada hanya here. Oke. Jadi kalau aku pun sehari-hari kalau lagi kalut gitu ya, oh iya, there is no there. Nggak ada di sana tuh nggak ada. Kita mau kemana sih? Nggak tahu mau kemana. Yang aku tahu, aku ada di sini saat ini. Gitu loh. Terus a moment to moment basis. Waktu demi waktu. Jam demi jam, hari demi hari, jam demi jam, menit demi menit, detik demi detik. Per waktu itu aja. Kalau ditanya, Nat, nanti besok mau ngapain? Wah, belum tahu, hari ini aja belum habis. Ya kita boleh punya plan lah, tapi kita tidak terlock dengan plan itu gitu ya. Karena ada insya Allah. Itu sebenarnya yang seperti itu tuh nanti akan dihubungkan dengan kesadaran spiritual yang seperti itu. Kenapa sih kok mindfulness akhirnya larinya ke situ? Karena sebenarnya tradisi spiritual tuh udah mengajarkan itu gitu. Insya Allah tuh apa sih ya kan dengan insya Allah gitu, God's permit. Ya karena kita nggak tahu, ya udah hari ini aja. Tapi kan dunia modern tidak mengenal tradisi timur atau tradisi-tradisi spiritual yang sifatnya organized religion ya. Makanya dunia modern mengemasnya dengan mindful living itu. Tapi sebenarnya latihannya sama, tujuannya sama, membebaskan kita dari samsara, penderitaan. Nah, ini menarik sekali sih Mbak. Menurut Mbak gimana nih Mbak? Kan dunia modern sekarang ini yang kalau dari bicara Mbak tadi bahwa terkadang dunia modern ini kan selalu membuat kita itu lupa bahwa kehidupan kita itu sekarang, dan terkadang dunia modern itu bikin kita itu lupa bahwa sejati diri kita itu siapa, itu kadang-kadang bikin lupa. Menurut Mbak itu gimana tuh Mbak? Kalau dunia modern itu ya beda ya. Mereka amat sangat mengidolize akal pikiran. Ya kan? Semua serba statistik, semua serba angka, semua serba target. Tapi makanya mereka gimana mau mindful. Nah, si John Katz ini, si penemu MBSR ini, mindful based stress reduction ini, karena dia melihat banyak sekali orang yang depresi dan stres karena kekejar target dan segala macam di dunia modern itu, dia buatlah MBSR ini. Caranya dia dengan belajar meditasi atau aktivitas yang lain seperti mindful walking atau gardening atau cuma dengerin lagu ngeliatin pohon aja, itu juga udah meditatif sebenarnya. Atau dengan meditasi yang dengan duduk bersila itu juga ya nggak apa-apa juga. Tapi setiap aktivitas sebenarnya kalau kita ada di situ pada saat itu sebenarnya sudah mindfulness practice dan itu sebenarnya sudah meditatif. Jadi misalnya pagi-pagi jalan atau sore-sore jalan aja tanpa mikir apa-apa ya, jalan aja terus sambil nafas sadar, itu sebenarnya udah latihan mindful. Melukis, karena melukis kan nggak bisa pikiran kemana-mana, melukis kan pasti ada di situ pada saat itu. Berenang yang repetitif itu mindful activity. Masak, kalau salah takaran udah nggak enak rasanya, itu mindful. Sebenarnya simple, tapi yang namanya manusia sangat susah untuk dibuat simple. Sukanya yang complicated. Iya.
Ya, manusia itu terkadang ini ya Mbak ya, apa namanya, akal pikiran tuh mendominasi semuanya ya Mbak ya. Semuanya Ya, monggo. silakan Tanya Mbak ya, ya. Nat. Iya dong Mbak. Rame-ramein. Ya boleh Mbak. Dia selalu rame. Selalu rame. Nat, kan kita bicara mindful kan pada saat ini, at this moment kan. Nah, Betul. itu kan kita bicara selalu ke belakang, hal-hal yang buruk, ke depan menghayal sendiri yang mengakibatkan kadang-kadang nggak benar. Nah, apa yang terjadi kalau kita bicara yang positif? Misalnya saat-saat bahagia itu kan di masa lalu kan, berarti kan tidak mindfulness juga, tetapi itu membuat trigger gitu, membuat trigger, ih dulu gue seneng gini, pengen melakuin lagi. Itu di luar konteks itu atau gimana, Nat? Wah, pertanyaan Itu keren banget nih. keren banget dan amat sangat sehari-hari ya. Keren deh Mbak Ria. Gitu. Kalau kalau aku sharing pengalaman pribadi aja ya, dan mentor-mentorku juga ngajarin ya, Mas Yusuf dan Bang Dami gitu ya, mungkin Mbak Ria juga kenal. Ya, Bedakan antara imajinasi, fantasi, dan motivasi. oke. Ya kan, kalau kita pernah merasakan hal itu dan terus kayaknya pengen lagi, kalau itu memotivasi kita, memberikan kita semangat, kenapa enggak gitu. Tapi tetap kita kesadarannya pada saat ini Oke. gitu. Gak apa-apa kalau itu sifatnya membuat kita semangat ya, membuat kita melaju dengan semangat. Oh, gue mau lagi kayak gini, berarti ikhtiar gue kayak begini. Atau mungkin ikhtiarnya agak beda karena pada waktu itu situasi dan kondisinya beda gitu. Tapi kan tetap kita sebagai observer ya, artinya kita ngelihat itu oke, tarik itu di masa sekarang, kita happy, berarti nanti next-nya kepengen melakukan itu lagi gitu kan ya. Kayak misalnya gini, oh pernah traveling ke mana gitu, misalnya ke Jogja, kayak tadi aku bilang sama Mas Ganjar, aku suka sekali loh Jogja, aduh pengen lagi gitu. Doain ya suatu hari pindah Iya. ke Jogja gitu. Itu memotivasi aku untuk pengen deh kayaknya suatu hari pindah ke Jogja gitu. Tapi aku sadar bahwa ya hari ini yang masa lalu ya memori aja, recollect. Tapi aku juga terus, kalau akunya terus terkunci dengan masa lalu pada saat aku di Jogja itu, akunya nggak, di sininya aku jadi nggak bisa ngapa-ngapain, nggak move on gitu loh Mbak. Kayak terpaku dan terkunci dengan masa lalu aku yang enak di Jogja itu, terus akunya di sini jadi nggak ngapa-ngapain ya, itu berarti nggak mindful. Itu kita kebawa, ketarik gitu. Oke. Jadi tetap menjadi observer, Mbak Ria. Oke, thank you. You're welcome. Wah, ini keren sekali nih Ada lagi? yang bertanya dan yang menjelaskannya. Tapi intinya yang saya dapat dari Mbak Nadia ya, bahwa intinya bahwa keingat masa lalu atau membuat planning masa depan pun juga intinya esensinya ada, bahasa zaman sekarang ada, jangan terlalu baper-baper banget gitu ya Mbak ya. Makanya kan judulnya kan membuat hidup lebih rileks dan santai, ya kan. Jadi kalau orang Jawa bilang kan kalau senang ya nggak seneng banget, nah kalau sedih juga nggak sedih banget, ya biasa-biasa aja, itu kan sebenarnya mindful kan. Elingan waspada itu kan sebenarnya mindful kan. Elingan waspada tuh mindful loh Mas Ganjar. Jadi kalau belajar mindfulness nggak usah keluar negeri, di Jogja aja, Jawa itu udah mindful banget. Jalan jongkoknya mindful, mau ngapa-ngapain mindful, upacaranya mindful. Coba kurang apa tuh tradisi budaya Indonesia? Maaf mau tanya Mbak. Monggo. Tadi disebutkan Mama Mbak Nadia bahwa mindfulness itu dihubungkan pasti intinya kembali kesadaran dan ke spiritual, dan saya mengamati dari beberapa yang sudah biasa mindfulness itu, apakah benar kebanyakan itu orang yang mindfulness, saya juga jujur merasa sendiri bahwa saat saya sudah merasa bahwa saya harus belajar tentang spiritual, memperdalam spiritual saya,
bagaimana saya menemukan Tuhan atau pencipta itu ke dalam diri saya, baru saya bisa menyadari, oh ini loh mindfulness. Itu buka kata-kata mindfulness itu kan juga saya belum begitu lama sekali, tapi kadang sekarang marak, apalagi di zaman modern sekarang, bahwa kadang yang mindfulness, tapi kan sebenarnya mereka saya rasa cuma kata-kata saja, tapi pemahaman dari di penjelasan Mbak Nadia tadi semakin mempertegas saya bahwa nanti ujung-ujungnya juga ke spiritual juga, ke kedalaman diri kita menemukan penciptaan kita itu, begitu pemahaman saya juga. Betul sekali Mas Ganjar. Betul sekali. Karena gini, kalau di ilmu wellness dan well-being itu, keberadaan baik itu tidak hanya, jadi ada kalau nggak salah 6 atau 7 ya. Jasmani, terus ada psikologis, emosional, intelektualitas, kemudian kalau nggak salah tuh ada apa namanya working environment, wellness for working environment, tempat kerja, kemudian intelektualitas sudah ya, emosional udah, spiritualitas. Jadi jasmani, rohani, fisik, rohani, emosional, psikologis, intelektualitas, lingkungan sekitar, tempat kerja dan keluarga, dan yang terakhir itu spiritualitas sudah. Jadi all round. Jadi dia semua aspek tuh mencakup. Yang namanya keberadaan yang baik dari manusia itu sebenarnya tidak hanya intelektualitas saja atau emosional aja atau fisik aja, tapi semua itu harus kita benar-benar perhatikan, harus kita benar-benar pelajari, alami, imani gitu. Gitu. Mindfulness itu sebenarnya menyeluruh dari aspek, dari semua aspek, dari aspek fisiknya, dari aspek, makanya ada mindful eating. Oke. Ya. Kemudian ada intelektualitasnya, makanya ada mindful learning. Dari emosinya ada mindful healing. Ya kan? Ada spiritualitasnya. Itu adalah mindful being itu. Bagaimana menyadari jati diri, mindful being. Ada dari segi pelatihannya ada mindful breathing. Gitu. Mulai makan sehat itu udah termasuk mindful eating, menjaga mindful fisik dari aspek fisik. Olahraga rutin udah mindful, menjaga mindfulness dari kesadaran fisik. Untuk terus berada di center, tidak di masa lalu dan tidak di masa depan, itu sebenarnya udah satu kunci ilmu mindfulness untuk kesadaran emosional dan psikologis ada di saat ini. Ya. Ini keinget sih dengan mungkin sedikit bercerita dikit ya Mbak ya, guru saya, guru grafologi saya, bahwa dengan baca tulisan tangan saya bahwa ternyata orang itu ada yang tipikalnya yang hidup itu ada 3 gitu, yang Mbak bilang tadi, bahwa kemarin itu kalau buat saya itu adalah masa lalu, harinya ada hidup kita yang asli, besok itu ada gaib yang suatu hal yang nggak tahu, dan kita juga nggak usah terlalu memikirkan atau terlalu mencari tahu juga ya Mbak ya. Itu luar biasa banget sih sebenarnya. Itu sebenarnya kunci kok, kunci ya istilahnya gigi satunya untuk belajar hidup mindfulness ada di saat ini. Caranya apa? Tadi yang paling gampang nafas, balik ke nafas. Selanjutnya adalah siapa yang bisa belajar mindfulness? Siapa aja bisa, anyone can do it. Karena apa? Karena dia tidak kontradiktif dan dia tidak mempengaruhi belief system kita yang sudah ada sama yang kita anut kan. Ya, hidup berkesadaran itu kan tidak mempengaruhi kepercayaan kita sebagai makhluk beragama, apapun agamanya itu. Jadi di sini dibilangnya it does not reduce anyone to change its belief. Enggak.
Dan semua Iya. bisa mengambil manfaatnya dari mindful living-nya atau mindfulness ini. Aku yakin nggak akan ada perang kalau setiap orang mindful. Iya, iya karena maaf saya mau menyela sebentar Mbak, karena bisa bisa menyela sebentar ya Mbak, karena Boleh. Monggo, ya, monggo, monggo, Mas. karena saya merasa bahwa di saat memang saya eh, tidak bisa apa-apa kecuali menemukan diri saya lewat spiritual itu kan akhirnya saya tidak melekat ke ke ritual-ritual kepercayaan saya sendiri bahwa semua kepercayaan agama itu kan cuma sarana dan Ya, ya, jadi saya harus tahu, jadi harus memahami paling enggak semua kepercayaan ini tentang menemukan ya kalau bahasanya orang orang Kristiani kan Roh Kudus, kalau Islam seperti orang Muslim kan Nur Muhammad, ya, atau istilah yang lain di kepercayaan lain pasti itu. Dan saya belajar banyak itu. Oh iya ternyata ini lewat mindfulness sih bisa saya temukan dengan cara ya sederhana, belajar bermeditasi itu iya, yang iya. Benar sekali, Mas Ganjar. Karena memang ritual agama itu sarana sih. Kayak aku yoga gitu ya, itu sarana aku untuk hening, sarana aku untuk namanya kalau yoga karena bergerak ya, moving meditation. Berenang pun moving meditation, bertani, bercocok tanam sebenarnya bisa juga tuh moving meditation, meditasi yang bergerak, fisiknya bergerak, tapi pikirannya hening. Oke, oke. Dan akhirnya di dalam kehidupan sehari-hari kita boleh beraktivitas, terus sibuk, tapi bukan pikirannya yang sibuk. Secara jasmani kita sibuk, tapi pikirannya hening, kosong. Nah itu mindful. Karena kalau kosong kan otomatis tidak ada judgment, tidak Iya, ada iya, iya. analisa, tidak ada penghakiman, netral. Kita boleh warawiri secara jasmani ya, tapi kalau kita bisa tetap di center. Iya, Mbak. Halo. Mbak agak putus ya, Mbak ya? Itu sendiri. Ya udah belum? Udah, aman, aman, aman. Nah, ini akhirnya. Jadi, it is way of living, merupakan jalan hidup. Mindfulness itu bukan hanya latihan, tapi sudah menjadi nantinya akan menjadi jalan hidup. Kalau si John Cass bilang itu bukan sesuatu yang spesial kok. Manusia secara natural memang sebenarnya fitrahnya itu menjadi makhluk hidup yang meditatif, yang mindful. Tapi karena dunia aja dengan ide-ide barunya dan dengan inovasi-inovasi barunya jadi membuat mindfulness itu lama-lama hilang kan. Kayak tadi Prama bilang, dunia modern membuat itu semua hilang. Padahal secara fitrah kita dilahirkan itu dengan tujuan itu ya mindful itu. Mindful, sadar akan jati diri kan sebenarnya ujung-ujungnya ke situ. Kalau kita bicara spiritual, seperti tadi Mas Ganjar udah sebut juga, sadar akan jati diri itu mindful yang paling ujung. Mindfulness yang paling ujung. Karena itu memerdekakan kan, memerdekakan kita dari ego, dari emosi, dari pikiran, dan akhirnya hidup jadi lebih santai dan rileks. Iya, ini keren, Mbak. Ini keren banget sih, Mbak. Ya, akhirnya kita mungkin buat kita semua diafirmasi lagi dengan Mbak Nadia bahwa intinya adalah kita itu benar-benar harus namanya fokus ke dalam dan berusaha untuk tutup mata, tutup kuping ya, Mbak ya, untuk melihat sesuatu hal yang di luar dari diri kita gitu ya, Mbak ya. Iya, nggak apa-apa sih kalau kupingnya sama matanya mau dibuka nggak apa-apa. Tapi kalau udah latihan mindful, biasanya itu udah nggak ngaruh kok apa yang dilihat, apa yang didengar gitu.
tidak mengganggu lagi. Nah, kalau tiba-tiba ada sesuatu yang mengganggu, berhenti, ambil nafas. Kemudian ingat bahwa itu adalah alarm aku untuk balik ke nafas, balik ke center, balik ke tempat netral. Jadi semua jadi alarm. Jadi semua fenomena yang terjadi dalam kehidupan itu sifatnya jadi alarm. Pengingat, oh iya kebablasan nih, gue nggak boleh kayak gini gitu. Oh iya nih, jadi akhirnya respon yang kita berikan kan, kalau kita udah semakin belajar akan terus berubah. Respon yang tadinya ada orang marah ikut marah, akhirnya jadi nggak marah, nonton aja. Respon yang tadinya lihat orang kesel ikut kesel, jadi nggak ikut kesel, nonton aja. Itu mindful. Ya makanya bahwa kita mesti sadari bahwa dunia ini banyak tipu daya canda gurau doang ya Mbak ya, jadi jangan terlalu diprioritaskan atau terlalu dibaperkan gitu ya Mbak ya. Bener ya Mbak ya, intinya kan Define seperti komedi itu. ya, define komedi. Yes gitu maksudnya, jadi ya udahlah dunia ini kan cuman tempat bermain aja dan tanda petik gitu ya maksudnya, jadi nggak usah terlalu diseriusin banget gitu. Iya, tapi tetap pada saat ini, at the present moment, we give our best version kan. Yes, betul. Tetap kita memberikan yang versi diri kita yang terbaik pada iya, saat ini. Ya pada saat ininya malam ini sama pada saat ininya jam 9 malam tadi malam ya beda lah. Iya, betul. Dan itu udah nggak relevan. Oke, ini keren banget sih Mbak. Boleh lanjut lagi Mbak? Lanjut ya. Oke. Sekarang evidence base-nya dari mindful living atau hidup yang meditatif gitu ya. Kalau secara saintifik, ini kita lihat dari ambil nafas saja. Nafas sadar, keluarin lagi. Iya. Kali ini aku berbagi dari sisi saintifik dan fisikal ya. Iya. Bukan dari spiritual ya. Oke, siap. Kita hirup oksigen baru, fresh oksigen. Itu naik ke brainwave, ke otak. Ya kan, gelombang otak. Gelombang otak dia menerima, dia receive, jadi reception dari fresh oxygen itu. Di brainwave itu yang ada nervous system kan, dia akan mengirim sinyal lewat nervous system itu ke seluruh tubuh, ke seluruh organ tubuh, dan terutama heart rate untuk turun. Nah, kalau kita lagi aktif atau kita lagi marah atau kita lagi kesel, heart rate tinggi kan? Betul, Mbak. Tinggi sekali kan? Heart rate. Kalau kita ambil nafas sadar itu, mindful breathing, balik lagi dia dari otak, nervous system-nya kirim sinyal ke seluruh organ tubuh, terutama heart rate untuk turun. Jadi melemah ini heart rate-nya. Kalau heart rate dalam keadaan ideal, dia akan memproduksi tentara-tentara imun sistem dalam tubuh. Iya. Jadi setiap healing itu dimulai dengan breathing. Baik emotional healing, psychological healing, physical healing, kuncinya adalah nafas itu. Ya, memang ini banget ya Mbak ya, everything yang dalam hidup, bukan hidup apa, di fisik kita itu utama itu ada kuncinya dari sebuah pernafasan gitu ya Mbak ya? Dari nafas, iya, dari nafas. Nah, ketika heart rate, nah brainwave itu kan tingkatannya macam-macam ya. Ada yang beta tuh kalau kita lagi aktif. Wah, ini aktif beta. Kalau kita udah
mempraktekkan mindful breathing, biasanya turun tuh ke tetra. Tetra tuh udah meditative state. Kalau di atas turun, di bawah juga turun, Oke. gitu. Ya, Ketika ya. semuanya udah bekerja sesuai dengan fungsinya secara proporsional, otomatis tentara imun sistem yang dalam tubuh itu dia bekerja dengan proporsional juga. Makanya semua semua penyakit sumbernya adalah stres. Awal dari pikiran juga ya Mbak ya. Pasti, Konsumsi pasti, pikiran kita yang mungkin berlebihan atau konsumsi pasti. pikiran yang sebenarnya pikiran kita juga nggak butuh banget ada konsumsi dalam tanda petik yang negatif gitu ya Mbak ya. Itu juga bagian dari mindfulness loh, Iya memfilter sih. apa yang masuk dan apa yang kita entertain dan apa yang tidak kita entertain. Itu juga bagian dari mindfulness secara emosional ya. Ya. Tuh Mas Dana bilang divine comedy tuh Mbak. Iya, divine comedy. Bawa aja kesadaran bahwa ini semua adalah divine comedy. Yes. Sandiwara. Intinya jangan terlalu dibaperin gitu ya Mbak ya. Iya. Senang juga jangan terlalu ibaratnya bahasa kasarnya mungkin senang bukan Saling jangan terlalu model gitulah. ya betul. Jadi senang juga nggak boleh terlalu dibaperin atau dirasain gimana banget, sedih juga nggak usah terlalu gimanain bahwa sedih, senang, apapun itu rasanya sebenarnya itu dalam tanda petik sifatnya sementara dan tidak permanen gitu ya Mbak ya. Iya, tidak permanen. Observe aja, observe Ya. dengan nafas, observe dengan nafas. Penat, istirahat. Nah, Mau marah, ambil nafas. Senang, ambil nafas aja terus. Oke. Nah, kalau di overfasi gitu, Mbak ya, overfasi gitu, perlu nggak sih kita overfasi kayak misalnya kayak kira-kira kita sedihnya kenapa ya, atau misalnya senangnya kenapa? Perlu nggak sih, Mbak, seperti itu, Mbak? Menurut Mbak gimana tuh, Mbak? Untuk kita lebih apa ya, lebih sadar bahwa bahwa apa kadang-kadang gini, Mbak. Problemnya adalah gini, mungkin nggak mungkin dari teman-teman di sini atau bapak-bapak, ibu-ibu sini atau termasuk saya pun kadang-kadang gitu ya. Ketika kita senang dan sedih kadang-kadang sometimes kita suka kayak nggak apa ya, cuma kadang-kadang kita juga sampai semakin parah banget atau gimana, kadang-kadang kita suka nggak sadar kayak sebenarnya kita ini senangnya kenapa sih, dia kenapa sih gitu-gitu loh Mbak. Itu sih Mbak yang mas saya bilang Mbak. Relevan nggak ya? Kalau aku sih kayaknya Pram kalau kayak gitu kayaknya malah bikin tambah komplikasi nggak sih? Nggak juga sih Mbak, sebenarnya nggak juga sih Mbak, karena kan sebenarnya gini Mbak, ini kan sebuah mungkin bahasa saya permasalahan yang realize gitu ya Mbak ya, bahwa kadang-kadang kita bisa sedih tanpa ada beralasan atau senang tanpa beralasan juga, kadang kita suka seperti itu juga tuh Mbak. Nah itu sih Maksudnya itu ya, tanpa sebab. nah itu kan Bisa. apakah itu harus ini Mbak observasi juga atau mesti gimana tuh Mbak mas saya gitu? Oh iya, diobservasi aja. Diobservasi aja dalam arti kata gini. Ini, tapi ingat ya, ujung-ujungnya pertanyaannya adalah siapa yang sedih. Oke. Iya. Monggo, Mbak. Mau alasannya kenapa, mau backgroundnya kenapa sedihnya, kenapa bisa 1001 alasan kenapa sedih atau sama sekali tidak ada sebab. Ujung-ujungnya pertanyaannya ke diri sendiri, siapa yang sedih. Benar, Prama yang sedih. Oke. Gitu. Dan kita balik lagi ke ini ya, ke siap. slide. Siap. Tadi ya, benefitnya secara saintifik ya, dia bawa gelombang otaknya dari beta ke tetra, itu meditative state, dan dia menenangkan heart rate, detak jantung, dan itu amat sangat sehat ya, ideal, bawa ke tempat ideal. Nah, kalau kita sudah ada di path, mindfulness path ini, dan kita terus membawa kesadaran itu setiap saat, secara natural hubungan dalam pekerjaan, hubungan dengan sesama itu pasti akan jauh lebih baik. Kalau boleh aku sharing sedikit pengalaman pribadi. Oh boleh Mbak. Ini karena aku bisa ngomong gini karena pengalaman ya. Sebelum
nyelami dunia mindfulness ini, aku tuh profesi aku tuh pengacara 16 tahun kali ya. Jadi dari lulus kuliah itu pengacara korporat. Sama sekali tidak mindful. Mindful itu MIND, full, mindful, pikiran penuh. Hubungan aku dengan keluarga, hubungan aku dengan orang tua, kakak adik, teman-teman itu amat sangat amat sangat ya malah kurang dari secukupnya kali. Nggak pernah ketemu karena sibuk. Kalau ditelepon judes karena ganggu lagi kerja gitu. Kalau datang acara seperlunya aja, malah kadang-kadang nggak datang gitu. Amat sangat individualistis gitu. Amat sangat selfish dan individualistis gitu. Tapi setelah belajar yoga dan mindfulness itu, ternyata aku baru sadar bahwa oh nggak bisa kayak gitu. Kenapa semua ini berubah? Kuncinya satu, ternyata mindfulness itu membangkitkan compassion. Kalau kita sudah mindful dengan diri sendiri, secara natural juga nih, secara alami, pasti kita akan membuahkan compassion kepada pihak lain. Gitu. Itu salah satu benefit dari mindfulness atau mindful living. You establish compassion. Empati beda lagi ya. Kalau empati itu beda. Empati itu dia kasihan atau dia empati terhadap misalnya ada orang yang baru kehilangan, kita empati gitu. Tapi empati pun harus diobserve juga karena empati yang berlebihan itu akan membuat diri kita itu melekat dengan rasa yang pihak lain itu rasakan. Empati yang berlebihan itu akan membuat kita keseret-seret juga. Jadi empati itu juga harus diobserve, kita harus mengamati si empati itu. Tapi kalau compassion enggak, compassion itu welas asih, kita kasih aja terus tanpa harus kita keseret-seret dengan rasa kasihan atau rasa sedihnya dia atau rasa ketidaknyamanan dia. Kalau empati yang udah-udah kita nggak bisa nolongin terlalu banyak karena kita lock in dengan rasanya dia. Tapi kalau compassion enggak, kita bisa nolongin berdasarkan compassion. Ya. Wah, jadi ini jangan salah, empati itu harus diobservasi juga. Ya. Ini luar biasa sekali gitu. Mungkin Mbak, sebelumnya Mbak, mungkin dari sini teman-teman, Bapak-bapak, Ibu-ibu ada yang mau bertanya gitu ya? Ada nggak? Ada yang mau bertanya gitu, silakan. Silakan loh. Nggak ada? Kayaknya belum ada Mbak. Ya udah Mbak, Ngantuk lanjut ya? lagi. Hah? Saya habis buka puasa juga Mbak. Orang yang mindful setelahnya ya, orang yang udah berlakukan mindfulness dalam kesehariannya biasanya kreatif. Biasanya dia akan banyak inovasi. Biasanya dia akan banyak ide gitu. Karena pikirannya udah nggak kompleks. Oke, wah ini penting ya? banget nih. Ini penting banget nih Mbak. Ini harus dicatat banget nih Mbak bahwa orang yang intinya berkreatif itu orang yang udah mindfulness dan tanda petik gitu ya Mbak ya. Nah, biasanya akan banyak ide datang, biasanya akan banyak opportunity datang karena clear, mindnya clear, kosong aja. Termasuk itu dengan sesuatu hal yang fokus juga nggak Mbak atau gimana tuh Mbak? Ya kalau kita mengerjakan misalnya ada project A gitu, ya kita mindful di project A itu, kita fokus di project A itu, maksudnya gitu kan. Oke. Ya, ini luar biasa banget. Tapi biasanya menurut penelitian memang orang yang menjalankan mindful living biasanya kreatif. Oke. Ya udah Mbak, monggo lanjut. Wah, ini keren banget sih ini. Kemudian
ya tadi kita udah ke intro, terus conscious breathing, nafas, latihan lewat nafas, sama itu taking care of this moment aja. Intinya sih itu nih, awareness, perhatian penuh pada saat ini, present moment, tidak ada penghakiman atau penilaian, dan yang paling penting itu unlearn. Jadi beginner's mind. Jadi setiap saat kita dengan topi beginner's mind. Topi apa ya beginner's mind ya? Pemikiran pemula ya. Topi Bener ya? pemula. Jadi Iya. walaupun kita udah belajar kemana-mana, tetap aja kita tetaplah pakai topi beginner itu. Tetaplah kita kosongkan itu yang udah kita pelajari gitu. Jadi kita nggak ada ekspektasi kan. Ya. Dan kalau kita kosong, balik lagi kita unlearn, kita pakai beginner's mind, mau nggak mau kita open mind. Kalau kita sudah open mind, itu knowledge yang masuk akan lebih cepat dan aksesnya tuh lebih gampang dan lebih mudah juga buat kita untuk mencerna. Ya. Oke. Yes. Ini saya suka banget nih materi yang hari ini nih membuka pemikiran saya, jiwa saya, jadi soul saya itu lebih awaken, lebih bangun gitu Mbak. Ini luar biasa banget Mbak. Ini baru permulaan ya, tapi insya Allah aku juga masih belajar kok, aku juga masih banyak up and down-nya. Kan dimanapun kita belajar kan itu tempat belajar Mbak. Iya betul. Nah, dimanapun kondisinya, masalahnya apa itu kan adalah dalam tanda petik itu kan guru kita untuk belajar, Mbak. Betul. Nah, mindfulness itu karena itu tadi yang biasanya karena beginner's mind, topi pemulanya dipakai, dia akan membuka pikiran kita. Dengan membuka pikiran kita, wacana akan terbuka. Dengan wacana terbuka, insya Allah hati terbuka. Makanya si John Kass dan meditator-meditator yang udah senior itu mengistilahkan mindfulness itu sebenarnya sama dengan heartfulness. Gitu. Karena sebenarnya yang membuat mindfulness bekerja itu sebenarnya adalah love. Makanya disebutnya transformative social phenomenon. Transformasi fenomena sosial. Nah, kalau semua orang udah mindfulness nggak ada perang, tadi kayak aku bilang itu ya bisa jadi karena udah heart yang main kan. Jadi mereka tuh menyebutnya mindfulness itu adalah sebenarnya heartfulness. Bukan brainful ya, bukan mindfulness yang akal pikirannya yang penuh, tapi akal pikirannya empty, tapi hatinya penuh. Oke. Karena dia itu menumbuhkan compassion. Oke. Ya. Gitu. Wow. Gimana caranya berhenti menganalisa, berhenti berbicara, and start doing. Nah, itu mantap tuh Mbak. Gimana tuh Mbak? Menarik nih Mbak banget. Malam nanti kalau mau pas lagi sholat atau pas lagi berdoa atau pas lagi meditasi sama dia atau pas lagi mau tidur, coba aja fokus ke nafas. Dan kalau ada pikiran yang datang, sahur masak apa ya? Coba latihan. Oh, ini alarm aku untuk balik ke nafas. Jadi semua dijadiin alarm aja. Apapun yang datang. Dijadiin pengingat apapun yang datang. Oh ya. Jadi alert kan? Betul ya. Wow. Kalau yang tadi ini summary-nya, be in the moment, based on not knowing, beginner's mind, non-judgment, dan akhirnya kita akan approach the world intuitively, jadi pakai intuisi akhirnya hidupnya. Karena fresh mind itu udah nggak pakai ekspektasi, udah nggak pakai perkiraan, udah nggak pakai analisa macam-macam, based on intuisi aja lama-lama. Bisa nggak ya gue jalan, ya ambil nggak ya proyeknya, ntar intuisi itu yang main. Karena udah kebiasaan clear mind, fresh mind.
Berarti mindfulness ini Mbak, kalau memang, maaf ya Mbak ya, kalau salah ya Mbak ya, koreksi gitu ya. Jangan dong, minta maaf. Nah, berarti mindfulness itu the end of ending adalah kita membangkitkan atau menghidupkan bahwa intuisi itu sendiri ya Mbak ya. Iya, karena kita mengosongkan kan, kita mengosongkan pikiran kan. Kalau kita pikirannya penuh kan yang terjadi hanya kayak ada benang kusut kan. Tapi kalau itu sudah sama sekali nggak ada, berarti yang bermain apa? Intuisi dong, mau yang tersisa apa? Ya. Ya. Oke. Wah, ini sih luar biasa banget sih materi malam ini. Ada yang Maaf ya kalau terlalu banyak. Oh, enggak sih Mbak, enggak sih Mbak. Mungkin Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman sini ada yang mau bertanya, monggo loh gitu, maksudnya jangan malu-malu gitu. Enggak apa-apa gitu. Sepi aja, nggak ada yang nanya. Nggak Yuni ini apa- mana suaranya sih? Yun, gimana Yun? Yun nggak kangen Yun? Tuh. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buka dong kameranya. Tuh. Aduh, lagi berantakan banget ini rambutnya habis sholat. Alhamdulillah. Mindful nggak sholatnya? Nah, itu tuh. Nah, alhamdulillah itu aku Allah aja udah bisa berkaca-kaca sekarang kalau lagi curhat. Aduh. Wah, luar biasa banget. Mbak Nat, kangen. Iya, sama kangen juga. Kangen juga Yun. Yun ini dulu ikut retreat, mindful retreat. Kalau Yuni Gitu. boleh cerita. Jadi ya, dulu kita retreatnya di Jogja. Kalau Yuni boleh sharing. Iya. Jadi waktu di Jogja itu, aku tuh tadinya pertamanya kenal Mbak Nat, ikut yoga dulu ya Mbak Nat. Terus Mbak Nat ajakin retreat itu di Jogja 3 hari 4 malam ya kalau nggak salah. 4 hari 3 malam ya. Ya. Terus udah deh berangkat ke sana, ternyata wow, itu tuh kebuka banget pertama kalinya yang mengenal diri lebih dalam, self love dan semuanya itu dimasukin sama spiritual, ada Romo. Ada Mas Yusuf juga ikut. Dari dibukain dari semua agama ya Mbak Nat ya. Terus jadi dari situ lebih mengenal diri aja, lebih banyak sadarnya, lebih banyak elingnya sekarang. Tapi memang nggak instan ya Yun, ada prosesnya. Iya, betul. Masih suka ini kok. Masih suka nyinyir, kadang-kadang sadar. Wajar Yun, masih manusia kan Yun. Aduh, gimana tuh caranya Mbak Nat? Aku tuh sadar, observe nih, ada kejadian ini, oke udah sadar, tapi nanti udah nyampe rumah gitu, ada teman curhat, dinyinyirin, nah itu gimana tuh? Masih panas ya? Masih panas? Masih terpancing ya? Masih suka nyinyir, masih suka ditumpahin gitu kan, harusnya kan nggak gitu ya udahlah gitu kan, emang kayak gitu orangnya gitu kan. Iya sih. Masih banyak harus belajar. Tapi kalau udah kayak gitu ya, udah nggak ada harusnya lagi ya. Memang proses aja udah. Ya, berproses saja. Iya, berproses. Mungkin harus lewatin fase itu kali ya Mbak Nat ya. Pasti. Ya. Pasti. Nggak ini kalau kata senior ini sekolah seumur hidup kok mindful ini, untuk Betul. jadi mindful ini. Belajarnya seumur hidup. Even orang yang paling zen sekalipun di dunia tuh bisa aja loh tiba-tiba satu hari ke-trigger dan hilang aja semua ilmunya. Tapi baliknya cepat. Iya, baliknya cepat, betul. Alhamdulillah dibukainnya tuh cepat, sadarnya tuh cepat. Nggak hitungan berapa, nggak nyampe sejam gitu. Sadarnya, oh iya, istighfar gitu kan. Iya. Jadinya lebih enteng aja jalanin hari-hari, waktu demi waktu tuh kayak ringan, relax. Dengan mindfulness tuh benar-benar jadinya enteng. Iya. Alhamdulillah ya Yun. Alhamdulillah banget. Sebenarnya kalau di tradisi Islam itu kan alert ya.
takwa. Betul. Tapi dunia modern bilangnya mindful. Sama aja. Beda bahasa doang ya Mbak ya. Beda packaging aja. Betul. Ini aku ketemu Yun itu juga di FF ya Yun ya, kita Yun ya. Oh iya, aku dulu PT di FF, Prama ini member di sana dulu kenal. Paling pendiam gitu ya Yun ya. Aduh. Alhamdulillah, senangnya silaturahim sama Yuni. Nanti Sama-sama, insya Allah bulan Agustus ada lagi mindful retreat. Kalau ada yang mau ikut silakan. Boleh tuh Mbak, saya Mbak. Bisa ikut Prama. Boleh. Oh, yang Mei ini nanti ada kan? Yang Mei ini kan diundur kan, habis Lebaran kayaknya insya Allah jadinya Agustus tuh Yun. Kayaknya ya, karena terlalu takutnya pas traffic orang balik dari mudik agak bahaya tuh ya. Iya benar. Kita nggak mau ambil resiko. Oke. Ikut lagi Yuni, ikut lagi tuh. Prama tanya Yuni ya. Boleh Yun, kita ketemuan Yun, reunian Yun. Ikut Prama. Seru kok. 4 hari 3 malam. Banyak meditasi di situ, banyak refleksi. Wah, pantesan pas ketemu Yuni yang terakhir, wah ini auranya udah beda banget. Oh, belajar Mbak Nadia toh. Wah. Itu belajarnya sama Mbak Nadia. Pantesan lebih kalem, lebih smooth gitu ya. Smooth. Memang cahaya itu berbeda, Mbak. Begitu ketemu Yuni itu langsung berbeda. Wah, ini beda nih orang ini gitu. Masa? Terus ada lagi Mas Ganjar gimana? Ada yang mau tanya lagi, monggo mungkin 1 atau 2 pertanyaan lagi gitu, bebas gitu. Dari monggo. Mau tanya, terima kasih. Tadi dijelaskan juga karena dari segi pengetahuan ya, selama ini kan saya tahunya mungkin dari spiritual juga sedikit tentang mindfulness, jadi belum banyak sih membantu saya sendiri dalam aktivitas sehari-hari di dunia, terutama karena saya itu berada di sekolah, jadi saya perlu memahami ini gimana, apalagi di era modern sekarang. Saya juga pengen sih bagaimana sih mengajarkan anak, terutama anak didik di sekolah, untuk mereka dapat mindfulness itu yang pertama. Yang kedua, tadi Mbak Nadia disebutkan juga bahwa kalau di tradisi Islam itu sebenarnya takwa. Apalagi di sekarang itu di dunia pendidikan ada namanya Merdeka Belajar. Merdeka Belajar itu ternyata di profil pelajar Pancasila itu harus memahami tentang ketakwaan dan iman. Nah, padahal saya juga sebenarnya ke diri saya sendiri, apalagi saya tidak usah, tadi ada non-judgment, berarti ya, kan tidak ada penghakiman ya terhadap diri sendiri juga tuh Mas Ganjar, tidak ada penghakiman tuh. Ya, tidak ada penghakiman. Jadi saya kembali lagi tidak melihat keluar, tapi melihat diri saya dulu. Tidak gampang mengatakan ini salah, ini benar, tapi kembali lagi semua bisa saling melengkapi sebenarnya. Terus saya melihatnya dari takwa sama keimanan. Kadang saya melihat diri saya, wong kita aja sebagai guru belum bisa memahami iman sama takwa, gimana kita sebagai pendidik mau mengajarkan antara ya di namanya tadi kan mindfulness, tapi kembali lagi ternyata ini loh, saya malah dapat belajar, mohon maaf saya memang dari non muslim, tapi saya belajar ketakwaan sama iman itu malah pernah di sama Mas Abu Marlo itu, ini loh takwa, saya melihatnya dari segi perspektif Islam malahan, ini loh takwa. Kembali lagi misalnya di Islam kembali ke innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ternyata itu. Jadi kan saya memahami itu lebih ke untuk saya sendiri, untuk meningkatkan keimanan, tapi melihatnya gimana kita mau mengajarkan anak tentang mindfulness, mau main ke ketakwaan, kalau diri kita sebagai pendidik aja belum memahami itu. Gitu Mbak, terima kasih. Oke. Ini pertanyaan terakhir ini keren sekali nih Mbak, monggo dijawab. Ini pertanyaan terakhir ini keren sekali nih Mbak, monggo dijawab. Iya.
Ya sebenarnya sama sih concernnya pendidik di dunia pendidikan, banyak juga yang bertanya mengenai hal itu. Umur berapa sih sebenarnya mulai diajarkan mindfulness ke anak-anak gitu. Kalau di luar Indonesia, Mas Ganjar, kayak di negara-negara maju justru ya, di negara-negara modern itu, di Amerika apalagi, itu dari SD sekarang udah ada tuh meditasi. Anak-anak diajari meditasi, mindfulness. Saya Di di SD. penjara diajarkan mindfulness, meditasi. Di penjara anak-anak juga. Polisinya, aparat pemerintahnya, aparat hukumnya juga diajarkan. Jadi mereka nggak semena-mena dan mereka tidak sangat otoriter ya sebagai pejabat gitu. Jadi dibangun compassion-nya, dibangun kasih sayangnya, dibangun welas asihnya lewat mindfulness itu. Nah, kalau nanya sama mentor-mentor aku gitu ya, ini gimana dunia pendidikan? Mereka jawabnya gini, karena mungkin mereka juga udah benar-benar mindful practitioner yang udah sehari-hari hidupnya tuh udah meditatif sekali. Jawabannya gini, Mas, biarin, kita nggak usah buang ini ke pemerintah, nggak usah nyalain ini ke pemerintah, kenapa tidak ada di kurikulum dan sebagainya. Tapi kita lakukan apa yang bisa kita lakukan lewat pendidikan informal seperti ini. Gitu. Jadi kalau misalnya nanti mau bikin Zoom khusus anak-anak, ayo kita belajar. Kalau aku tuh dulu suka ngajarin kids yoga. Itu belajar mindfulness lewat yoga, anak-anak TK, TKA, TKB, TKC gitu, terus SD, SMP sampai kuliah. Nanti ada teman ngajarin ngelukis. Itu sebenarnya cara-cara sarana aja untuk ngajarin mereka mindful gitu. Untuk ada di saat itu dan ngajarin mereka fokus. Karena terus terang kalau anak itu tingkat fokusnya itu nggak sebesar orang dewasa kan. Mereka 30 menit aja udah lari ke sana sini bosen gitu. Jadi memang polanya beda walaupun sebenarnya inti materinya yang diajarkan sama. Nah, selama ini sih kita lewat pendidikan informal begitu, Mas. Jadi aku tuh lewat ekstrakurikuler, suka dipanggil sama sekolah-sekolah gitu. Tapi memang belum pernah dimasukin Kurnas, kurikulum nasional. Gitu. Sayang sih, tapi ya insya Allah pelan-pelan kalau kita sudah mengglobalisasikan mindfulness ini di lingkungan kita aja, insya Allah nanti kan bergulir itu bola saljunya ya. Ya, terima kasih Mbak Nadia. Nanti kalau ke Jogja bisa, siapa tahu bisa kita ketemu untuk belajar, bisa belajar. Iya, anak-anak Ya, kebetulan saya di SD. Di SD aku tuh senang sekali loh sama anak kecil, Mas Ganjar. Aku tuh kalau ngajarin kids yoga tuh seneng banget dari dulu. Karena apa? Karena kita ngajarinnya lewat animal yoga, lewat binatang. Jadi anak-anak itu diajarinnya lewat kasih sayang terhadap binatang gitu, tapi pakai yoga. Dan lucu-lucu karena mereka polos. Lucu. Iya, ternyata juga anak didik saya itu kan saya kelas kecil, kelas 2. Ternyata mereka sudah ada beberapa yang ikut juga. Ternyata memang benar juga dari beberapa itu dia memelihara binatang dan sampai bisa mengembangbiakan binatang. Berarti kan dia kecintaan dia ke binatang aja sudah dari belajar yoga itu juga bisa. Iya, aduh senang banget dengernya aku, alhamdulillah. Ayo Mas dikaryakan deh sekolahnya. Ya nanti siapa tahu saya bisa menghubungi Mbak Nadia. Kalau nanti guru-guru pun juga hal asing sebenarnya, kita pun guru nggak pernah saya mendengar. Kalau saya sendiri nggak belajar di sini, dilihat di Instagram atau lihat apa dan baca-baca tentang Eckhart Tolle itu kan hidup juga di saat ini, di present moment ini, bukan. Iya. Saya baca itu ternyata juga bisa mempraktekkan dalam hidup sehari-hari di dunia kerja, ya nyaman aja, lebih bisa memaknai, oh ini toh damai, oh ini toh bahagia. Jadi hal-hal kecil itu bisa dimaknai gitu. Iya benar, memaknai. Jadi semua jadi indah ya setiap saat. Iya, terima kasih Mbak. Eckhart Tolle itu bagus banget Mas Ganjar, aduh. Iya, saya baca bukunya itu ya. The Power of Now ya. Ya. Bagus banget.
Nanti kalau sekolah mau bikin kids yoga lewat Zoom, ayo, lucu loh. Iya Mbak, nanti saya cuma mengikuti Mbaknya, jadi kontaknya lihat di Instagramnya Mbak Nadia, jadi dapat kesempatan ikut Zoom sini bisa berdiskusi ya, cuma lihat pas. Kalau saya seringnya lihat Zoom ikut belajar ya, paling nggak saya mengosongkan diri saya dulu, tidak mengosongkan terus bingung-bingung dulu tidak apa, yang penting aku pengen niatnya belajar lah gitu. Iya, insya Allah benar-benar Bismillah. Nanti minggu depan kita ada forum lagi ya, kalau nggak salah ya, sama Mas Yusuf Daud ya. Mas Ganjar ikut aja. Oh iya Mbak, ya terima kasih. Bisa mendengarkan. Seneng deh aku silaturahmi sama orang Jogja. Ya nanti siapa Loh, Mas, tahu bisa ikut. berkunjung ke tempat saya. Kalau mau, kalau ke pantai di Gunung Kidul bisa saya tunjukin. Kalau Boleh tuh, boleh tuh. ya, kalau mau di Jogja nanti hubungi saya aja. Bisa saya tunjukin, yang jelas saya tunjukin tempat mana yang kira-kira menarik dan belum pernah. Iya, insya Allah. Nanti kalau ada kelas lagi, Mas Ganjar Awaken Soul ikut lagi ya, Mas. Siap. Sama-sama belajar. Thank you. Terima kasih. Diki Saya gimana mengikuti nih? aja Mbak Mas Nadia. Diki, belum ada suaranya Mas Diki. Mas Diki Danu Husodo. Oke. Wah, ini sih keren sekali ya, Mas Ganjar, memberikan pertanyaan yang terakhir itu benar-benar yang luar biasa sekali. Dan yang saya dapat hari ini bahwa mindfulness itu kita bukan sibuk ya, mungkin bahasanya kita fokus ke dalam diri kita nggak usah mikirin masa depan, kita nggak usah terlalu mikirin masa lalu, kita fokus sama yang sekarang aja, karena dengan kita fokus dengan masa sekarang dan melihat ke dalam, mengening, kita akan bisa mendapatkan, melihat dan petik kehadiran Tuhan dan melihat wajah Tuhan dan melihat wajah Tuhan yang sejati. Ya, itu yang saya dapat hari ini, dan ini luar biasa sekali. Dan tepuk tangan dulu buat Mbak Nadia. Makasih banyak semuanya, insya Allah bermanfaat. Kita gimana? Tutup? Monggo Mbak, enggak. Oke, monggo. Belum, nggak ada pertanyaan lagi. Ada yang mau pertanyaan lagi? Mbak Ria, mikrofonnya dimatiin tuh, mungkin mau bicara. Silakan. Lagi. Dimatiin lagi. Ayo Mbak, mau nanya apa? Atau mau Nah, iya Mbak. ini karena laptopnya lagi bermasalah, pakai ini nggak biasa, pakai handphone. Jadi pencet. Enggak mau nanya apa-apa. Cuma mau bilang you are amazing. Ya. Terima kasih sama share-nya. See you when I see you. Iya, see you di virtual kelas lagi ya Mbak. Kalau nggak di Abu Marlo, di Bang Damai atau di Mas Yusuf. Iya, Maromo juga tuh ada di Hafara, ikut nggak sih? Aku yang Kamis sama Minggu ikutnya, yang tadabbur Quran. Oh oke. Mbak dia ikut itu bagus. Tapi insya Allah Mas Yusuf itu minggu depan isi kok di sini, Awaken Soul juga ya. Ya, amin ya Allah. Ya, soalnya sama Romo di grup ini dulu sampai habis Lebaran. Ya pokoknya sukses buat Prama, buat Prama sukses. Buat masih banyak kekurangan juga untuk semuanya. Silakan lanjut. Oke. Dana, ada yang mau disampaikan? Kalau nggak kita tutup. Oke Mbak, thank you so much sudah atas sharingnya ya. Sangat relevan buat saya sekarang. Relevan ya, insya Allah ya, relevan. Iya betul mas. Terbuka hati saya, pikiran saya sekarang. Pokoknya terima kasih banyak Awaken Soul untuk malam ini memberikan kesempatan ke aku yang masih belajar juga untuk sharing. Kemudian yang kedua, mari kita sama-sama
belajar untuk terus berada di kesadaran saat ini, di sini sekarang, the power of now itu, karena memang hal itu membebaskan kita dari keterpurukan emosi, psikologis, maupun spiritual gitu. Dan itu sangat membebaskan kalau memang kita bisa terus berada di kekinian. Dan kalau penat jangan lupa istirahat, keluar dari rutinitas karena itu refreshing dan recharging. Nanti selanjutnya insya Allah kita akan ada kelas-kelas kalau Prama mau bikin self-love, self-compassion, self-healing, bagian dari mindfulness itu banyak cabangnya, silahkan nanti kita bisa kontek-kontekan. Itu Boleh. Tunun sangat dari aku kepada semuanya yang telah Terima kasih Mbak atas kehadirannya. Makasih Mbak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat menjalankan ibadah puasa ya. Aku pamit ya. Ya Mbak, thank you semuanya Terima kasih ya. atas kehadiran malam ini. Luar biasa sekali. Next, setuju nggak kalau Mbak Nadia datang lagi ke Awaken Soul ini? Ya, undang lagi. Thank you, Pam. Ya, oke. Ini kita belajar yang lain lagi. Siap. Oke. Terusan mindfulness ini juga nggak apa-apa kok, ada serinya boleh. Boleh. Harus. Terima kasih ya semua. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan sampai ketemu besok di jam yang sama dan sampai jumpa dan good night. Good night.